Shalom Church, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Warta Sepekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Evi Colia. So Bapak Ibu, stay tune ya di channel YouTube IFGF Medan. Dan tidak lupa juga kami menginfokan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun untuk mengajar anak Bapak Ibu mengikuti ibadah IFGF Kids. IFGF Kids dapat diakses melalui channel YouTube IFGF Kids selepas ibadah ini selesai. Nah, bagi kita yang masih muda dan merasa muda, sore ini jam 5 sore, jangan lupa kita ada ibadah TYC. Dan ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Abang Harito Gatoro. So, jangan sampai ketinggalan. Doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk keluarga, gereja, kota, bahkan bangsa kita. Kita percaya ada kuasa Tuhan di setiap doa-doa kita. Bapak Ibu, sudah tahu dong iCare sudah dilaksanakan setiap hari Minggu. iCare merupakan tempat untuk kita saling berfellowship, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam iCare tetapi belum memiliki iCare, boleh menghubungi Saudara Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikianlah Warta Sepekan minggu ini. Selamat beribadah. Good morning, greater people. Good morning, IFGF Medan. It's time to wake our soul and praise His name. Nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan di atas segalanya. Bersamamu hatiku tenang ada dalammu. Hadiratmu ku ingin selalu berada dekatmu, bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasihmu. Sing it church. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus terindah bagiku. Hanya namanya yang penuh kuasa, penuh pengharapan, penuh penghiburan. Yang di bumi dan di surga segala kuasa harus tunduk. Mari kita bersujud kepadanya pagi hari ini. Bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu, penuhiku dengan kasihmu. Siapa yang dapat
Engkau tidak dapat dikalahkan. Rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bersujud di kakimu mulutku, menyembahmu penuhiku dengan kasihmu. Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku, dan ku ingin selalu berada dekatmu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, oh Yesus, kau terindah bagiku. Yesus, Yesus, kau terindah bagiku. Give him praise, he is worthy of all praise. Hallelujah, Jesus. You are good, you are so good. You are amazing, Lord, in our lives. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita rasakan kebaikan Dia. Dia ada di tempat ini, dimanapun kita berada, sebab Dia tinggal di dalam kita. Hidupku adalah bukti kasih-Mu, nafasku bukti anugerah-Mu, dan kebaikan-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku, ku naikkan kekagumanku. Bagimu lah pujianku pagi ini, bagimu lah nyanyianku Tuhan. Biar Engkau disenangkan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita naikkan pujian ini. Selama hidupku, ku tahu Kau selalu menopangku. Setiap langkahku, ku tahu Kau
dalam rahim ibuku. Kau yang menuliskan namaku di telapak tanganmu. Hari-hariku telah ada di bukumu. Kau selalu ada bagiku. Kaulah Tuhanku. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you, Jesus. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Takkan pernah kau lupakan aku. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Takkan pernah kau lupakan aku. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you. I was weak but now I'm stronger. I was blind but now I see. I was lost but now I'm found by you. Jesus, I'm yours, I'm yours. In Jesus' name, amen. Puji nama Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita deklarasi dulu. Siap semuanya? Boleh angkat e-Bible saudara, boleh angkat Alkitab saudara. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, greater blessing. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya church. Selamat pagi. Hari ini senang banget bisa ketemu dengan Anda semuanya dimanapun Anda berada, baik di rumah, di kamar kos mungkin, dan tempat-tempat lain. Tapi saya percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema baru, ya, bahwa kita sudah masuk kepada tema baru. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Siapa dari antara kita yang pernah dijanjikan janji-janji manis? Ayo, siapa?
Coba tulis di kolom chatnya, saya pengen dengar semuanya, saya pengen lihat. Yang pernah dikasih janji-janji manis, ya kan? Buat para single, ya kan? Nanti ya, abang akan begini-begini ya. Nanti ya, atau siapa saya akan begini-begini gitu. Siapa? Dan apa yang terjadi pada saat janji tersebut tidak dipenuhi? Pada saat janji tersebut tidak digenapi? Apakah Anda kecewa? Apakah Anda sakit hati? Nah, bulan ini dan bulan depan kita masuk pada satu tema baru yaitu game plan. Strategi. Ada satu strategi permainan yang akan Tuhan berikan karena hidup kita ini seperti permainan yang membutuhkan satu strategi, seperti permainan yang membutuhkan satu guide gitu ya, satu panduan, dan Tuhan senantiasa rindu memberikan kita guidance, memberikan kita panduan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang diberi judul Doing Right. Sama-sama katakan dengan saya, doing right. 3, 2, 1, doing right. Doing right, melakukan yang benar. Saya akan ajak kita semua untuk sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17 saya akan bacakan buat kita semuanya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya senang terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini dari terjemahan Alkitab The Message. If you know the right thing to do and don't do it, that for you is evil. So di situ kata baik diterjemahkan dengan kata right thing. Jadi kalau kamu tahu hal yang benar untuk dilakukan dan tidak melakukannya, itu diperhitungkan sebagai satu kejahatan. Terjemahan Amplified Bible berkata demikian. So any person who knows what is right to do but does not do it, to him it is sin. Bahkan di situ dikatakan bagi setiap orang yang tahu perbuatan yang benar yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya, kepada orang itu diperhitungkan sebagai dosa. It is sin. So panggilan kita sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sampai membaca, merenungkan dan hafal kebenaran firman Tuhan. That's good. Itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi saya percaya Tuhan mau kita untuk take the next step gitu. Untuk kita itu jadi doers, untuk kita itu jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya penghafal, tetapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dari hafal akan firman Tuhan, hafal akan kebenaran firman Tuhan, hafal akan sesuatu yang benar, untuk diwujudkan menjadi suatu tindakan, dibutuhkan yang namanya keputusan. So, tidak serta-merta, tidak otomatis pada saat kita mengetahui kebenaran, kita hafal kebenaran, kemudian itu diperhitungkan sebagai kebenaran. No. Tetapi itu diperhitungkan sebagai kebenaran pada saat kita melakukannya, kita mewujudkannya dalam bentuk nyata tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh begini, misalnya saya tahu bahwa untuk supaya saya tidak dehidrasi, saya perlu minum air, ya kan? Supaya saya tidak dehidrasi. Dan tetapi pada saat saya punya segelas atau sebotol minuman yang tersaji di depan saya, tidak serta-merta membuat saya dengan pengetahuan bahwa saya harus minum air putih supaya saya tidak dehidrasi, tidak serta-merta membuat saya tidak bisa dehidrasi. Selama saya tidak mengambil keputusan, menggerakkan tangan saya untuk membuka botolnya, dan kemudian mengambil botolnya untuk kemudian meminum airnya seperti ini. Saya tetap beresiko dehidrasi selama saya tidak mengambil keputusan untuk mengambilnya, tidak melakukannya. Itu trik untuk minum di tengah khotbah. Oke. Ada contoh seperti ini, mengampuni, ya kan? Kalau saya mau katakan demikian, sebenarnya sudah di dalam pikiran kita, pada saat kita itu mendapatkan satu kebenaran, sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, betul?
Sebagai contoh seperti tadi saya katakan, mengampuni. Banyak dari kita kalau diperhadapkan pada satu teori misalnya. Kalau saya disakiti orang, apa yang harus saya lakukan? Pilihannya A, mengampuni, atau B, tetap hidup dalam kepahitan. Kita pasti tahu jawabannya, yaitu apa? Mengampuni. Tetapi untuk mewujudkannya, untuk mengampuni seseorang dibutuhkan satu keputusan, betul? Dan di dalam keputusan tersebut ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lalui. Itu sebabnya tidak banyak orang mau melangkah untuk mewujudkan kebenaran itu dalam bentuk tindakan. Tetapi pagi hari ini, puji Tuhan, katakan sama saya, puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama diingatkan untuk kita bukan hanya sekedar pintar dalam teori, pintar dalam knowledge, tetapi kita itu mulai menjadi doers, mulai menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya Anda dan saya akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa sih penghalang-penghalang kita untuk kita itu bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Ada beberapa hal yang saya bisa catat, bisa simpulkan kenapa kita bisa terhalang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, satu pemikiran bahwa apa sih untungnya buat saya? Betul? Kebanyakan dari kita itu kalau kita mau melakukan sesuatu harus, apa sih untungnya buat saya? Saya dapat apa? Dari tindakan yang saya lakukan saya dapat apa? Kalau kita nggak dapat sesuatu, kalau kita nggak dapat apa-apa, kita akan cenderung untuk no, saya nggak mau take the next step, saya nggak mau melangkah, saya nggak mau melakukan hal itu, karena itu nggak ada benefitnya untuk saya. Dalam beberapa hal mungkin itu bisa, tetapi dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kita perlu tahu bahwa satu hal yang saya dapatkan, it's not about us, but it's all about Him. Ini bukan tentang kita, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang saudara, tetapi ini tentang Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita perlu belajar bahwa yang akan layak terima segala pujian kemuliaan di dalam kehidupan kita satu-satunya adalah Tuhan. Dia adalah pusat dari segala sesuatu. Kita semua berputar mengelilingi Dia. So contoh kalau misalnya kita katakan saya datang ke gereja, saya beribadah. Kebanyakan dari orang akan berpikir bahwa saya mau dilepaskan, saya mau disembuhkan, saya mau diberkati dan lain sebagainya. Itu nggak salah pada saat awal-awal kita mulai masih kanak-kanak di dalam spiritual kita. Tetapi pada saat kita mulai melangkah kepada satu stage kedewasaan rohani, kita perlu belajar bahwa pada saat kita beribadah datang ke gereja, itu bukan buat kita. Tetapi kita mau beribadah kepada Tuhan, mendedikasikan sabat kita untuk Tuhan. So it's not about us, it's all about Him. Jadi kalau kita misalnya datang ke gereja, kita masih sering terdistract oleh hal-hal yang, waduh hari ini WL-nya nggak begitu, nggak ngangkat nyanyinya dan lain sebagainya gitu. Kita harus lebih berusaha mengalihkan pikiran-pikiran seperti itu dan kita mulai fokus. Saya datang ke sini untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan supaya saya di-entertain, bukan supaya saya diberkati. Tapi saya ingin beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau tadi berpikir apa untungnya buat saya. Yang kedua, penghalang kita kenapa kita seringkali gagal untuk menjadi pelaku, yaitu PW. Bukan praise and worship, tapi PW. Posisi wena. Posisi yang nyaman ya, posisi yang nyaman. Berapa banyak dari kita pernah ada di dalam kondisi seperti ini? Kita duduk lagi udah posisi udah enak gitu ya di sofa mungkin ya, udah hangat gitu kan ya. Kemudian kita mau setting channel TV dan ternyata remote TV-nya itu jauh gitu ya. Dan kita mulai dengan pandangan melihat remote TV tersebut dan kita berharap bahwa remote TV itu bisa bergerak ke arah kita gitu ya. Dan kita berharap bahwa itu bisa melayang ke arah kita gitu tanpa kita perlu melangkah ke sana. Posisi yang nyaman seringkali menghalangi kita untuk kita menjadi pelaku.
untuk kita sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman selalu membuat kita ingin tetap stuck di situ, ingin tetap berhenti di situ. Seringkali misalnya kita pada pagi hari terbangun, kemudian sering mungkin ya kita itu ada yang kebelet misalnya buang air kecil contoh. Tapi udah di dalam selimut, udah enak nih, udah anget gitu ya. Terus mau keluar, aduh rasanya udah enak banget posisinya. Tetapi di satu sisi kebelet gitu ya. Nah, seringkali hal ini akhirnya mengganggu tidur kita. Padahal kalau kita mau keluar, ke belakang sebentar, lakukan yang harus kita lakukan, dan kemudian kembali lagi, kita akan bisa melanjutkan tidur kita dengan tenang. Tetapi seringkali kita nggak mau. Kenapa? Karena kita sudah nyaman. Bahkan di saat kita itu sebenarnya nyaman dalam kondisi yang tidak baik. Seperti tadi misalnya menahan buang air kecil itu sesuatu yang sebenarnya menurut kedokteran itu tidak baik. Ya kan, saudara boleh tanya kepada orang-orang yang menderita gangguan ginjal. Banyak dari kita seperti itu. Kita seperti tadi, kita sebenarnya sudah tahu harus mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Tetapi banyak dari kita senang untuk keep itu, kita tahan itu dalam hati kita. Dan kita sudah nyaman gitu loh rasanya. Udah nyaman dengan benci sama orang, nyaman dengan dendam sama orang. Kita udah dikonsumsi dengan kemarahan itu, dengan kepahitan itu, sampai kita nggak mau lepaskan itu. Dan lucunya pada saat kita itu nggak mau melepaskan pengampunan, namun kita berharap dengan kondisi kita pahit seperti itu, kita berharap orang yang kita tidak mau ampuni itu yang mati, yang mengalami kesialan. Padahal kita yang menyimpan kepahitan. Seseorang pernah berkata kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan itu seperti kita sedang meminum racun, tapi kita berharap orang yang kita benci yang meninggal. Sebenarnya kita yang rugi. Posisi wena, hati-hati dengan kenyamanan. Yang ketiga, penghalang kenapa kita tidak bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tidak menyadari bahwa tujuan dicapai dengan perjalanan. Saya ulangi, tidak menyadari bahwa tujuan dicapai dengan perjalanan. Seringkali orang berpikir bahwa satu tujuan, satu destiny itu dicapai hanya satu kali jalan, instan. Betul? Contohnya pada saat kita melihat Instagram seseorang, keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang, kemudian kadang-kadang ada timbul satu penilaian tertentu gitu ya. Kok bisa ya? Kok dia bisa seperti itu ya gitu. Nah, perlu kita sadari bahwa kita tidak pernah mengikuti kegiatan orang lain selama 24 jam, betul? Kita nggak tahu bagaimana usaha orang tersebut, effort yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, yang sudah diberikan oleh orang tersebut, sampai dia bisa sukses. Orang tidak melihat itu. Yang orang lihat hanya titik kesuksesannya. Padahal kita perlu belajar. Dan kalau kita baca kisah-kisah sukses orang-orang yang hebat di luar sana, rata-rata mereka punya pengalaman yang begitu panjang. Rata-rata mereka memiliki satu background yang jatuh bangun dan pantang menyerah sampai akhirnya mereka bisa berhasil. Namun kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa setiap kesuksesan itu hanya satu step, kemudian kita merasa kita bisa sukses. Padahal untuk bisa mencapai satu tujuan, kita harus perlu lakukan yang namanya perjalanan. Kita perlu menyadari bahwa tujuan dicapai dengan perjalanan. Seorang pernah berkata demikian, everything in life that's hard is just a series of things that are easy. Segala sesuatu dalam hidup ini yang susah, itu sebenarnya adalah kumpulan dari hal-hal mudah yang harus kita lakukan. Jangan lihat keberhasilan itu
sesuatu yang begitu jauh, sesuatu yang begitu rumit begitu. Kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan ini kalau kita mau memberikan effort untuk kita take one step, another step, langkah berikutnya lagi, maka kita nggak berasa, kemudian kita akan dibawa kepada satu journey, ya kan? Membaca firman Tuhan misalnya, kita dengar kesaksian orang bagaimana dia bisa membangun satu hubungan yang intim setiap pagi jam 5 pagi bangun berdoa dan menghabiskan waktu berdoa, mungkin berjam-jam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Well, kalau kita nggak mulai dari 10-15 menit dan kita berharap bahwa wah kita langsung menuju kepada kesuksesan seperti itu, maka kita akan seringkali gagal. Sama halnya dengan orang yang diet. Seringkali orang yang diet berpikir bahwa wah saya mau seperti itu. Tetapi yang nggak disadari bahwa itu tidak bisa dilakukan dalam short term. Setiap diet perlu dilakukan dalam long term, jangka panjang. Oleh sebab itu diet yang paling berhasil, diet yang paling sukses adalah diet yang paling sesuai buat kita untuk bisa kita lakukan secara jangka panjang. Menjaga mulut. Itu tidak merubah setiap kosakata yang keluar dari mulut kita, tidak bisa dilakukan dan dibangun hanya dalam satu malam. Itu perlu kebiasaan, perlu habit yang kita coba untuk disiplinkan dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit. Action is a muscle. Satu tindakan itu seperti halnya otot. Kalau kita melatih itu, maka otot itu akan semakin kuat. Kalau kita senantiasa melatih habit kita ke arah yang lebih baik, maka lama-lama itu akan jadi refleks yang baik. Action is a muscle. Tindakan itu seperti otot. Dan kalau kita nggak pernah latih itu, sama halnya dengan otot. Kalau kita nggak pernah latih, maka otot kita kan kecil. Itu adalah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, mentalnya tarsok. Apa tarsok? Entar besok. Ya kan, kita sering menunda-nunda. Yuk kerjain ini, udahlah ntar aja. Yalah besok aja. Tarsok. Yuk terima Tuhan, kamu sudah harus waktunya kamu terima Tuhan. Ntarlah, tunggulah. Tunggu begini, tunggu begitu. Well, hari itu mungkin saja gak akan pernah datang, kita gak tahu. Yuk kita sama-sama penginjilan ke sini, begini dan lain halnya. Entarlah, tunggu ini, tunggu itu. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan yuk di ladang misi atau misalnya di gereja dan lain sebagainya. Entar besok. Tunggu saya udah begini, tunggu saya udah begitu. Yuk kita I-care yuk. Entar besok. Kita gak tahu. Hari itu mungkin gak akan pernah tiba. Kalau kita ngomong entar besok. Makanya kalau di I-care ada yang namanya hashtag apa? Ikut aja dulu. Gak usah tunggu nanti, ikut aja dulu. 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kebanyakan dari kita kan selalu punya alasan, ya timingnya gak pas, bentar lah, besok aja lah, timingnya gak pas. Ya memang betul dalam beberapa hal ada timing yang perlu kita lihat. Namun kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, saya rasa gak perlu tunggu timing yang tepat. Setiap kebenaran yang dilakukan baik atau tidak baik waktunya. Saya rasa itu perlu dilakukan. Betul? So kita perlu belajar jadi orang yang memiliki kesadaran bahwa timingnya melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah
sesuatu yang nggak boleh dilewatkan begitu saja. Kita perlu memiliki kesadaran seperti itu. Yang kelima, merasa insignifikan, merasa nggak signifikan. Ini adalah alasan yang kelima. Kenapa orang nggak bisa jadi doers? Nggak signifikan. Secara kasat mata nggak kelihatan efeknya. Manusia terlanjur terjebak pada budaya pemikiran bahwa ukuran atau size adalah segalanya, betul? Quantity, semua yang bisa terlihat. Kalau di gereja berapa jumlah jemaatnya, seberapa besar rumahnya, berapa banyak mobil yang dia punya, gajinya seberapa besar, ya kan? Pakai gadget apa, pakai jam apa, pakai sepatu apa. Pakai tas apa? Tasnya dari kulit apa? Ada kulit buaya, kulit ular, kulit monyet dan lain sebagainya mungkin. Tetapi ini semua diriset dengan adanya pandemi ini, betul. Corona mengajarkan kita sesuatu dan kita perlu belajar. Corona ini, virus ini sangat kecil. Gak signifikan secara ukuran, gak kelihatan. Tapi justru karena gak kelihatan, dia sangat mengerikan. Karena gak kelihatan. Seolah-olah dia rasanya ada di mana-mana. Kenapa dia bisa mengerikan? Walaupun dia kecil dan tidak kelihatan. Karena karakter bawaannya tetap. Virus corona ini bisa dikatakan dalam tanda kutip dia berintegritas. Dimanapun dia ada gak peduli, dia akan melakukan sifat naturalnya. Menyerang saluran pernafasan, dia akan tetap lakukan itu dimanapun dia berada. Mau di gagang pintu, mau di tangan orang, mau di manapun. Mau di baju, mau dimanapun. Tujuan dia satu, menyerang saluran pernafasan, berkembang biak sebanyak-banyaknya. Sampai induk inangnya itu meninggal, dia akan cari lagi yang lain. That's the goal, itu dia sangat berintegritas. Coba bayangkan kalau misalnya seandainya virus corona ini akhirnya memutuskan, oh saya gak mau berintegritas, saya gak kelihatan. Kita akan dengan apa ya, keluar tanpa rasa takut tentu saja. Misalnya hanya di tempat-tempat yang dia bisa terlihat saja, ya kita akan tahu, oh kelihatan. Tetapi justru mengerikan karena dia sebenarnya nggak signifikan, dia nggak kelihatan. Dengan kata lain begini, hanya karena tidak ada yang sorakin bukan berarti itu tidak penting. Apapun yang kita kerjakan, hanya karena nggak ada orang yang sorakin di situ, nggak ada orang yang tepuk tangan di situ, bukan berarti itu nggak penting. Apapun yang kita kerjakan, selama kita punya hati, kita kerjakan ini buat Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Yang kita kerjakan di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan kasih reward di tempat yang terbuka. Apa yang kita kerjakan di tempat yang tersembunyi? Mungkin kita bangun saat teduh kita, orang lain gak lihat. Gak ada yang tepuk tangan. Pagi-pagi yang lain belum pada bangun, kita bangun. Kita siapkan waktu, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Orang lain gak lihat, gak tepuk tangan. Tetapi kalau kita disiplin di situ, terus lakukan itu walaupun gak kelihatan. Tapi saya percaya hasilnya, dampaknya akan sangat signifikan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kondisi hal yang tidak menentu, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang membangun kehidupan spiritualnya secara kuat, secara disiplin, dia akan punya kehidupan yang jauh lebih happy, dia akan punya kehidupan yang jauh lebih berbahagia. Bukan karena situasi kondisinya yang menyenangkan dia, tetapi karena dia punya joy, dia punya sukacita yang dari dalam. Dan saya mau kita semua jadi orang-orang yang seperti itu. Selalu menganggap penting hal yang esensi, hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun gak ada yang lihat. Contohnya editing video. Gak ada yang tahu ngeditnya sampai jam berapa ini videonya diedit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, gak ada yang lihat. Tapi kalau gak dikerjain, hari ini kita gak bisa bertatap muka seperti ini. Jadilah orang-orang yang aware, jadilah orang-orang yang selalu punya kemauan
untuk membangun satu disiplin melakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak signifikan. Lakukan itu. Sebagai terakhir, saya punya satu cerita. Ada seseorang yang bernama Dasrat Manji. Dia lahir tahun 1934 di desa Gelaur, negara bagian Bihar di India. Dia hidup sebagai seorang buruh miskin sepanjang hidupnya. Akhirnya dia menikah dan satu ketika istrinya harus mendapatkan perawatan. Tetapi karena jarak dari desanya kepada rumah sakit terdekat sangat jauh, istrinya meninggal di tengah perjalanan. Hal ini begitu meninggalkan duka yang sangat mendalam dalam diri Dasrat Manji. Dan akhirnya dia bertekad, ada satu gunung yang sebenarnya kalau itu bisa ditembus, itu akan mengurangi jarak yang begitu jauh dari desanya kepada kota terdekat yang punya rumah sakit di situ. Dan Dasrat Manji ini akhirnya mengambil satu keputusan, dia mau melangkah. Saudara tahu apa yang dia kerjakan? Dia ambil palu, dia ambil pahat, bukan dengan alat berat, dia ambil palu, dia ambil pahat, dan dia mulai membuat jalan di tengah-tengah gunung tersebut. Akhirnya jalan yang berhasil dia buat itu panjangnya kira-kira 110 meter. Kurang lebih sepanjang lapangan sepak bola. Lebarnya kira-kira 9,1 meter. Cukup lebar, bisa 9,1 bisa dilalui 2 mobil. Dalamnya kurang lebih 7,6 meter. Ini semua dia lakukan itu dengan palu dan pahat, bukan dengan alat berat. Nah, saudara tahu orang-orang di sekitar pada awalnya melihat dia mulai mengatakan kamu gila, kamu gak ada kerjaan dan lain sebagainya. Tapi dia gak mau tahu, dia terus kerjakan. Dan akhirnya jalan tersebut berhasil ditembus, jadi dan waktu yang dibutuhkan untuk menembus gunung tersebut adalah 22 tahun. Jadi dia dedikasikan 22 tahun di dalam kehidupan dia untuk menembus gunung itu. Karena dia punya satu tekad, saya gak mau orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Saya gak mau ada istri orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dan akhirnya harus meninggal di tengah perjalanan karena terlalu jauh untuk mencapai rumah sakit terdekat. Dan ini memangkas jarak yang cukup jauh dari blok Atri sampai Wazirganj, itu ada jarak kira-kira 55 km. Dan dengan ditembus jalan itu hanya menjadi sekitar 15 km. Jarak yang bisa dipangkas kira-kira ada 40 km. Jadi itu seperti dari Medan, dari kota Medan ke Perbaungan gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita misalnya melangkah itu satu langkah dari Medan, toto kita udah sampai Perbaungan. Kira-kira kenyamanan, maksudnya fasilitas seperti itu ya yang sudah diberikan oleh Dasrat Manji untuk setiap penduduk desanya. Bayangkan. Tetapi butuh dedikasi, butuh kerja keras, butuh komitmen. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Dasrat Manji akhirnya meninggal dan dia dikebumikan dengan cara penghormatan negara dan dia dianggap sebagai pahlawan, mendapatkan penghargaan Padma Shri pada tahun 2006. Dan ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa manakala hidupnya didedikasikan buat orang lain. Hari ini saya percaya Anda dan saya selama ini sudah banyak sekali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk kita mengambil langkah berikutnya. Bukan hanya menjadi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apapun itu. Walaupun itu gak signifikan. Walaupun itu gak kelihatan. Walaupun itu gak ada yang sorakin. Tapi percaya, Bapa kita yang di sorga
melihat itu di tempat yang tersembunyi. Dan Dia akan kasih kita reward di tempat yang terbuka. Saya mau mengajak kita semua sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu membawa segenap kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu adalah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pagi hari ini terima kasih kalau Tuhan kami sudah diingatkan untuk kami menjadi orang yang bukan hanya sekedar tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang doers, yang melakukannya Tuhan. Tuhan berikan kami satu kemampuan, satu kerinduan, satu grit Tuhan, satu daya juang untuk kami boleh senantiasa membangun disiplin kami Tuhan. Untuk kami bisa mengambil keputusan untuk kami melangkah Tuhan. Gak peduli walaupun itu mungkin kecil, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar mengampuni orang lain Tuhan. Kami mau belajar menghormati orang tua kami Tuhan. Kami mau belajar menghargai pernikahan kami Tuhan. Kami mau belajar menghargai dan mengucap syukur di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan dalam apapun yang kami perbuat Tuhan, biarlah itu bukan buat kami, tetapi biarlah kami boleh mempersembahkannya untuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami harus kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap orang-orang yang selama ini mungkin sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi ada satu hal yang selalu mengganjal, menahan mereka. Hari ini aku berdoa terobosan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ada breakthrough. Bagaimana kami semua jemaat-jemaat-Mu AFJ Medan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa pada pagi hari ini buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami komunikasi yang tidak baik. Apapun itu, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada, kekuatan Tuhan senantiasa ada buat kita semua. Bertahan di dalam pernikahan. Usahakan pernikahan kita. Tuhan, curahkan kekuatan-Mu, curahkan kemauan Tuhan untuk boleh mengusahakan pernikahan setiap kami Tuhan. Untuk suami-suami boleh kembali hatinya kepada setiap istri. Untuk istri boleh kembali hatinya kepada setiap suami. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap pernikahan. Biar jadilah pernikahan yang kuat, pernikahan yang solid di dalam Tuhan. Nah, untuk setiap anak-anak aku berdoa memberkati Tuhan supaya ada satu roh penundukan diri di dalam keluarga. Bisa mendengarkan setiap perkataan orang tua. Bisa menghargai, bisa respect kepada orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga berdoa memberkati setiap orang-orang yang bekerja, yang berusaha, yang berbisnis. Berikan kami hikmat, berikan kami satu pemikiran yang baru di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu ini Tuhan. Dan biarlah kami semua bisa berpikir secara out of the box dengan pemikiran yang baru sehingga kami menghasilkan satu inovasi yang baru Tuhan. Berkati, berikan kekuatan. Di tengah-tengah kelesuan semua ini ada kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga kita tidak mudah digoncangkan dengan kondisi seperti ini, dengan kelesuan seperti ini, tetapi ada satu semangat baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan, aku juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersekolah. Apa tahu hari-hari ini seringkali karena harus school from home sehingga membuat disiplin kami menjadi menurun. Tuhan, aku berdoa biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa boleh membangun disiplin.
Biarlah hikmat-Mu tercurah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah mereka semua menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadikan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dedikasikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Thank you church, God bless you and happy Sunday. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan teman-teman semuanya, yuk saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama mengarahkan hati kita berdoa buat Yemimah. Yuk. Bapak Sorgawi, hari ini kami semua bersatu hati berdoa buat teman kami, adik kami, keluarga kami, Yemimah Tuhan. Yang dia akan melanjutkan pendidikannya ke luar kota. Dan Tuhan, kami mengucap syukur buat dedikasinya, buat apa yang dia sudah kerjakan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami melihat bagaimana Tuhan menyertai dia, Tuhan memperlengkapi dia. Selama dia ada bersama-sama dengan kami begitu menghargai, kami betul-betul treasure Tuhan setiap waktu yang kami punya dengan dia Tuhan. Dan sungguh sebenarnya dalam hati kami ada satu kesedihan manakala kami akan berpisah dengan dia Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar bagi dia. Rencana yang luar biasa dahsyat untuk dia. Dan kami Tuhan merilis setiap blessing, setiap berkat Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa memberkati kehidupannya di dalam masa studinya. Jadikan dia berhasil Tuhan, jadikan dia orang yang terus tekun untuk menuntut ilmu, menimba setiap ilmu Tuhan. Dan aku berdoa memberkati dia, biarlah kiranya Tuhan boleh menempatkan dia di tengah-tengah orang, di tengah-tengah komunitas yang baik Tuhan. Tuhan boleh pagari kehidupannya, kehidupan sosialnya Tuhan. Sehingga dia berada di tengah-tengah orang yang selalu mensupport dia, yang terus memberikan dia satu peluang untuk dia bisa mencapai potensi yang maksimal di dalam kehidupannya. Tuhan berikan dia kekuatan di tengah-tengah masa-masa atau kondisi di mana mungkin gak ada keluarga di sekitar dia Tuhan. Tetapi kami berdoa biarlah doa kami boleh menopang kehidupannya. Dan dia boleh senantiasa kuat, dia boleh senantiasa menemukan alasan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati Tuhan, berkati semua hal yang dia kerjakan di sana Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, jadikan dia berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, jadi kali ini mungkin kali pertama saya akan berada di sini. Oh hari terakhir kok, ulang tahun. sorry udah malam. Saya Hai guys, senang sekali bisa diberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Mungkin ini yang terakhir kalinya, tapi ya nggak tahu lah. Jadi dari kecil, dari bayi, bahkan sebenarnya masih dalam kandungan ibu, saya sudah gereja di sini. Jadi sebenarnya pengalaman itu udah banyak, dan gereja ini termasuk bagian besar gitu dalam kehidupan aku, khususnya dalam hal rohani. Dan juga gembala-gembala di sini semuanya sudah seperti orang tua, dan kakak-kakak di sini juga sudah seperti mentor. Aduh sedih. Saya kesan-pesannya sih berada di gereja ini, pertama bersyukur, terus juga seru dan bangga, asli bangga bisa gereja di sini. Karena di sini aku benar-benar ngerasain namanya pertumbuhan. Dan pesan-pesannya apa ya? Tetap jadi gereja yang mengasihi jiwa-jiwa anak-anak muda. Dan thank you juga buat semua pastor, semua leaders, semua komunitas yang udah mau berdoa buat aku dan mendengar setiap kali ada pergumulan, udah jadi helper yang nyata. Dan itu aja sih, thank you. I love you FGF.